7 hari sebelum akad tepat di bulan Ramadan, calon istrinya tega selingkuh dan check-in dengan pria lain. Dia menghina Dimas sebagai pria kelas bawah yang miskin. Tiara tidak tahu kalau Dimas adalah pemilik firma audit yang memegang kunci kebangkrutan selingkuhannya itu. Apa yang akan terjadi saat Dimas muncul di pesta pertunangan mereka Ini tidak membawa surat mungkin. penyitaan Lihat aset? sendiri. Sebelum lanjut Bagaimana ceritanya, Ini mari asli. tuliskan di komentar. Aku tidak percaya. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Aroma kolak pisang dan gorengan hangat tercium dari dapur rumah kontrakan sederhana yang disewa Dimas. Sore itu, udara bulan Ramadan terasa begitu menyejukkan. Namun tidak bagi hati Dimas yang sedang sibuk menghitung sisa anggaran untuk resepsi pernikahannya. Ia tersenyum tipis melihat buku tabungan yang sudah ia kumpulkan selama 5 tahun terakhir. Hasil keringatnya sebagai pria yang selalu dianggap pegawai kantoran biasa oleh tetangganya itu kini sudah cukup untuk menyewa gedung, catering, bahkan membelikan Tiara paket umroh sebagai hadiah setelah lebaran nanti. Baginya, Tiara adalah wanita yang menemaninya dari nol. Sosok yang ia percayai akan menjadi ibu dari anak Hainenia kelak. Dimas tidak pernah pamer. Ia lebih suka tampil dengan kaos oblong dan motor matic tua saat menjemput Tiara. Meski sebenarnya ia memiliki dunianya sendiri yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat. Namun, beberapa hari terakhir ini, sikap Tiara berubah drastis menjadi sangat dingin. Tiara sering terlambat pulang dengan alasan lembur di kantor. Padahal Dimas tahu perusahaan tempat Tiara bekerja sedang tidak sibuk. Sore itu saat mereka duduk bersama untuk berbuka puasa, Tiara lebih banyak memainkan ponselnya daripada menyentuh hidangan yang sudah Dimas beli. Matanya terus berbinar menatap layar. Senyumnya bukan untuk Dimas, melainkan untuk pezen-pezen singkat yang masuk ke ponsel mahalnya. Dimas mencoba mencairkan suasana dengan membahas warna baju yang akan mereka gunakan untuk akad nikah minggu depan. Ia menunjukkan foto kain sutra yang sudah ia pesan khusus. Namun Tiara hanya melirik sekilas dengan tatapan meremehkan yang belum pernah Dimas lihat. Sebelumnya Tiara menghela napas. Panjang sioloyala percakapan tentang pernikahan itu adalah beban berat yang sangat membosankan baginya. Ia mengeluh tentang betapa panasnya rumah kontrakan Dimas dan betapa ia lelah, harus hidup serba hemat demi menabung untuk masa depan. Dimas hanya terdiam. Ia mencoba memahami bahwa mungkin Tiara sedang stres karena mendekati hari besar mereka. Ia tidak tahu bahwa di balik sikap diamnya itu, Tiara sedang membandingkan Dimas dengan sosok pria lain yang baru saja dikenalnya. Pria yang menjanjikan berlian, mobil mewah, dan kehidupan di apartemen kelas atas, tanpa harus menunggu tabungan terkumpul bertahun-tahun. Bagi Tiara, cinta Dimas yang tulus mulai terasa hambar karena tidak bisa dibelanjakan di mal mewah. Menjelang waktu tarawih, Tiara pamit untuk pulang lebih awal dengan alasan pusing. Dimas mengantarnya sampai ke depan gerbang dengan penuh perhatian, bahkan sempat memberikan uang saku tambahan untuk keperluan pribadi Tiara. Namun, begitu Dimas masuk ke dalam rumah, ia melihat sebuah brosur properti mewah terjatuh dari tas Tiara yang tertinggal di kursi. Di dalam brosur itu terdapat kartu nama bertuliskan Surya Atmaja, seorang pengusaha properti yang namanya cukup dikenal di kalangan elit. Dimas menatap kartu nama itu dengan tatapan datar, bukan tatapan cemburu, melainkan tatapan seorang predator yang mengenali mangsanya. Ia tahu siapa Surya, karena perusahaannya sudah lama masuk dalam daftar pengawasan firma audit miliknya. Malam itu, bukannya pergi ke masjid untuk tarawih, Dimas duduk di depan laptopnya di dalam ruang kerja rahasia yang terkunci rapat di balik lemari buku. Ia mulai mengetikkan beberapa perintah di keyboard, masuk ke dalam sistem keuangan yang sangat privat. Ia melihat aliran dana masuk dan keluar dari perusahaan Surya Atmaja yang tampak sangat tidak wajar. Ada bau penggelapan pajak yang sangat menyengat di sana. Dimas mengusap dagunya. Ia sebenarnya ingin memberikan kejutan besar pada Tiara saat pernikahan nanti, bahwa suaminya adalah orang paling berpengaruh di industri keuangan. Namun, melihat brosur itu dan perubahan sikap Tiara, Dimas mulai merasa bahwa kejutan yang ia siapkan mungkin harus berubah bentuk. Ia menutup laptopnya saat azan Isya berkumandang, menyimpan semua amarahnya di balik wajah yang tenang dan sangat terkendali. Tepat 7 hari sebelum hari pernikahan, saat mentari bulan Ramadan baru saja terbit, Tiara datang ke rumah Dimas tanpa ada janji terlebih dahulu. Ia tidak datang sendiri. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan gerbang kayu rumah Dimas yang catnya sudah mulai mengelupas. Tiara turun dari kursi penumpang dengan pakaian yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Ia memakai tas bermerek yang harganya setara dengan biaya catering pernikahan mereka. Di sampingnya,
seorang pria paruh baya dengan perut sedikit buncit dan jam tangan emas yang mencolok keluar. Sambil merangkul pinggang Tiara dengan posesif, Dimas yang baru saja selesai menyiram tanaman di halaman depan, berdiri mematung sambil memegang selang air. Menatap pemandangan itu dengan wajah tanpa ekspresi, Tiara melangkah maju dengan angkuh, menatap Dimas dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang penuh penghinaan. Tanpa basa-basi, ia melemparkan cincin pertunangan mereka ke atas tanah, tepat di depan kaki Dimas yang beralaskan sandal jepit. Tiara mengatakan bahwa ia membatalkan pernikahan mereka detik itu juga karena ia sadar bahwa ia tercipta untuk kemewahan, bukan untuk hidup di rumah kontrakan pengap bersama pria kelas bawah seperti Dimas. Ia menyebut Dimas sebagai pria yang tidak punya masa depan dan hanya bisa memberinya janji-janji manis yang tidak bisa mengenyangkan perut. Setiap kata yang keluar dari mulut Tiara bagaikan belati yang diayunkan dengan sengaja untuk merobek harga diri. Dimas di depan umum, pria di samping Tiara, yang tak lain adalah Pak Surya, tertawa meremehkan sambil mengeluarkan segepok uang dari saku jasnya. Ia melemparkan uang itu ke arah Dimas seolah-olah sedang memberikan sedekah kepada pengemis di pinggir jalan. Pak Surya berkata bahwa uang itu adalah biaya ganti rugi, karena ia telah mengambil Tiara untuk dijadikan pendampingnya yang baru. Ia menyombongkan betapa mudahnya ia membeli apapun yang ia mau, termasuk wanita yang selama ini dipuja oleh Dimas. Tiara hanya tersenyum manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu Pak Surya, seolah-olah pria itu adalah pahlawan yang menyelamatkannya dari jurang kemiskinan yang bernama Dimas. Mereka berdua tidak menyadari bahwa pria yang mereka hina ini sedang merekam setiap detil pembicaraan di dalam ingatannya. Yang sangat tajam, Dimas tidak marah. Ia tidak berteriak, apalagi memohon agar Tiara kembali. Ia justru membungkuk dengan sangat tenang, mengambil cincin yang dibuang Tiara, lalu membersihkannya dari debu dengan ujung bajunya. Ia menatap Tiara dengan tatapan yang sangat dalam. Sebuah tatapan yang membuat Tiara sedikit merinding, namun segera ia tepis dengan keangkuhan. Dimas berterima kasih karena Tiara telah menunjukkan wajah aslinya sebelum janji suci diucapkan di depan penghulu. Ia juga mendoakan agar kehidupan Tiara bersama Pak Surya bisa seindah apa yang ia bayangkan saat ini. Kalimat Dimas yang sangat sopan dan terkontrol itu justru membuat Pak Surya merasa tersinggung karena ia mengharapkan reaksi ledakan emosi dari pria miskin tersebut. Setelah mobil mewah itu melaju pergi meninggalkan kepulan debu, Dimas berdiri diam di halaman rumahnya selama beberapa saat. Tetangga yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik kasihan, namun Dimas tidak peduli. Ia masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan langsung menuju ruang kerjanya. Wajahnya yang semula terlihat lembut berubah menjadi sangat dingin dan tegas. Ia mengambil ponsel satelitnya dan melakukan satu panggilan singkat kepada asisten pribadinya. Ia memerintahkan untuk mempercepat proses audit forensik terhadap seluruh aset properti milik Surya Atmaja. Dimas memberikan instruksi agar tidak ada satu sen pun aliran dana ilegal yang terlewat dari pemeriksaan. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan kedamaian, kini berubah menjadi bulan perhitungan bagi mereka yang telah bermain api dengan kebaikannya. Pajit, kantor pusat firma audit Grahadi dan Cho, yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit ibu kota, tampak sangat sibuk. Semua staf bergerak dengan langkah cepat, namun suasana mendadak sunyi ketika sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan lobi khusus. Dimas keluar dari mobil tersebut, bukan lagi dengan kaos oblong atau sandal jepitnya, melainkan dengan setelan jas wal Italia yang dijahit sempurna mengikuti lekuk tubuhnya yang tegap. Kacamata berbingkai emas yang ia kenakan menambah kesan dingin dan berwibawa pada wajahnya yang selama ini selalu ia sembunyikan di balik kesederhanaan. Semua direktur divisi sudah membungkuk hormat saat ia melangkah melewati pintu kaca otomatis yang hanya bisa terbuka dengan pemindaian retina miliknya. Dimas duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota dari balik dinding kaca yang tembus pandang. Di atas mejanya sudah tertumpuk dokumen tebal mengenai seluruh gurita bisnis milik Pak Surya. Ia tidak butuh waktu lama untuk menemukan apa yang ia cari. Sebagai auditor forensik terbaik yang disegani oleh bank-bank internasional, Dimas bisa melihat pola kecurangan keuangan semudah membaca buku anak-anak. Pak Surya ternyata telah melakukan penggelapan pajak selama bertahun-tahun dengan cara mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri. Yang lebih mengejutkan lagi, hampir 70% modal pembangunan perumahan mewah yang dikelola Pak Surya berasal dari dana talangan Yayasan Kemanusiaan Bakti Nusantara, sebuah yayasan raksasa yang sebenarnya dimiliki oleh keluarga besar Dimas. Sambil menyesap kopi hitamnya yang pahit, Dimas memanggil asisten kepercayaannya,
seorang pria muda bernama Mawan yang sudah tahu segala rencana tuannya. Dimas memberikan instruksi yang sangat spesifik untuk tidak melakukan penangkapan sekarang. Ia ingin membiarkan Pak Surya merasa berada di atas angin, membiarkan pria itu menghamburkan uang yang sebenarnya sudah tidak ia miliki. Dimas ingin melihat sejauh mana Tiara akan bangga dengan kemewahan hasil curian tersebut sebelum ia menarik permadani dari bawah kaki mereka. Ia memerintahkan Mawan untuk menyiapkan surat pembekuan aset dan penarikan modal secara paksa tepat di malam perayaan pertunangan yang sedang direncanakan oleh pasangan pengkhianat itu. Di tengah kesibukannya, Dimas sempat menatap foto Tiara yang masih tersimpan di dalam laci mejanya. Foto itu diambil saat mereka makan di warung pinggir jalan setahun yang lalu. Di foto itu, Tiara tampak tersenyum tulus. Setidaknya itu yang dulu Dimas yakini. Ia merobek foto itu menjadi serpihan kecil tanpa sedikit pun kerutan di dahi atau tetesan air mata. Baginya, Tiara yang ia cintai sudah mati di hari ia melemparkan cincin ke tanah. Kini yang tersisa hanyalah seorang subjek hukum yang terlibat dalam lingkaran pencucian uang Pak Surya. Dimas tahu bahwa Tiara mulai ikut menandatangani beberapa dokumen sebagai direktur bayangan di salah satu perusahaan baru Pak Surya. Sebuah kesalahan fatal yang akan mengunci nasib wanita itu di balik jeruji besi. Sore harinya, Dimas kembali ke rumah kontrakannya yang sederhana. Ia tetap ingin menjaga penyamarannya di lingkungan itu hingga waktunya tiba. Ia sengaja membiarkan tetangga melihatnya sedang duduk termenung di teras sambil memegang tasbih. Seolah-olah ia adalah pria yang sedang hancur hatinya karena ditinggal nikah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding rumah tua itu, Dimas sedang mengendalikan arus keuangan yang bisa meruntuhkan kerajaan bisnis Pak Surya dalam semalam. Keheningan Ramadan kali ini terasa sangat berbeda bagi Dimas. Ini bukan lagi tentang menahan lapar dan haus, tapi tentang menahan diri untuk tidak segera menghancurkan orang-orang yang telah menginjak ketulusannya. Tiara merasa seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk dan masuk ke dalam surga dunia. Di dalam apartemen penthouse milik Pak Surya, ia berdiri di depan cermin besar sambil mencoba kalung berlian yang baru saja dibelikan oleh pria paruh baya itu. Baginya, Pak Surya adalah pahlawan sejati. Pria yang tidak hanya memberinya kota-kota manis, tapi juga bukti nyata berupa kemewahan yang selama ini ia idamkan. Tiara tidak lagi memikirkan Dimas. Baginya, masa lalunya dengan Dimas adalah sebuah noda yang ingin ia hapus selamanya. Ia merasa sangat bodoh pernah menghabiskan waktu bertahan-tahan menunggu Dimas menabung. Sementara di luar sana ada pria seperti Pak Surya yang bisa memberikan segalanya hanya dengan satu gesekan kartu kredit. Pak Surya sering membawa Tiara ke pertemuan-pertemuan bisnis rahasia. Di sana Tiara diperkenalkan sebagai calon istri yang cerdas. Untuk meyakinkan para investor, Pak Surya meminta Tiara menandatangani beberapa dokumen jaminan utang atas nama pribadi Tiara, dengan rayuan maut bahwa itu adalah bentuk kepercayaan dan pembagian harta sebelum menikah. Tiara dengan senang hati membubuhkan tanda tangannya di atas materai tanpa membaca satu lembar pun isi dokumen tersebut. Ia terlalu silau dengan janji pesta pertunangan yang akan digelar di hotel bintang 5 paling mewah di Jakarta. Tiara merasa sudah menjadi nyonya besar, bahkan ia mulai berani membentak para pelayan dan menghina orang-orang yang ia anggap berada di bawah kelas sosialnya yang baru. Namun, di balik tawa dan kemewahan itu, Pak Surya sebenarnya sedang dalam kondisi panik luar biasa. Beberapa rekening bank miliknya mulai sulit diakses dengan alasan audit rutin. Ia butuh nama baru untuk mengalirkan dana panasnya agar tidak terdeteksi oleh otoritas pajak. Dan Tiara adalah sasaran empuk yang sangat mudah dibohongi. Pak Surya tahu bahwa istrinya yang sah sudah mulai mencium aroma perselingkuhannya. Namun ia merasa aman karena semua asetnya sudah ia pindahkan secara administratif ke nama-nama samaran dan sebagian ke tangan Tiara. Ia tidak sadar bahwa semua pergerakannya itu justru mempermudah Dimas untuk menjeratnya dalam kasus hukum yang tidak akan memberinya jalan keluar. Setiap sore, Tiara memesan makanan berbuka puasa dari restoran paling mahal dan memamerkannya di media sosial. Ia sengaja menandai lakosi mewah agar teman-temannya iri, terutama agar Dimas melihat bahwa hidupnya kini jauh lebih baik. Ia sering mengirimkan pesan singkat berisi hinaan kepada Dimas, mengatakan betapa bersyukurnya ia lepas dari pria miskin seperti dia. Dimas tidak pernah membalas, namun pesan-pesan itu tersimpan rapi di peladen kantor Dimas sebagai bukti tambahan mengenai karakter Tiara yang ikut menikmati harta hasil kejahatan. Tiara sama sekali tidak menyadari bahwa setiap suap makanan mewah yang ia telan adalah utang yang nantinya harus ia bayar dengan air mata darah malam itu. 7 hari setelah pembatalan nikah, Pak Surya memberikan sebuah kejutan berupa gaun pengantin rancangan desainer ternama untuk acara pertunangan mereka lusa nanti. Tiara menangis bahagia
merasa bahwa ia benar-benar telah memenangkan lotre kehidupan. Ia membayangkan wajah Dimas yang akan pucat pasi jika melihatnya berdiri di pelaminan bersama penguasa properti tersebut. Sementara itu, di sebuah kantor yang gelap, namun penuh dengan layar monitor yang menyala, Dimas sedang melihat data transfer terakhir dari rekening pribadi Tiara ke sebuah rekening gelap di luar negeri. Dimas tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat mengerikan. "Selamat menikmati malam terakhirmu di atas awan, Tiara," bisiknya pelan sambil mematikan layar komputer. Lampu kristal raksasa di aula utama Hotel Grand Astoria berpendar begitu megah, memantulkan kemilau pada ribuan kelopak bunga mawar putih yang didatangkan langsung dari luar negeri. Melamet, aroma parfum mahal bercampur dengan wangi hidangan prasmanan kelas dunia yang disiapkan khusus untuk acara pertunangan Tiara dan Pak Surya. Tiara berdiri di depan cermin besar di ruang rias VIP, menatap pantulan dirinya yang berbalut gaun sutra, bertahtakan payet kristal yang berkilauan setiap kali ia bergerak. Ia merasa telah mencapai puncak dunia, menjadi wanita paling beruntung yang berhasil melompat dari kemiskinan menuju singgasana kemewahan dalam waktu singkat. Senyum kemenangannya tidak pernah pudar. Bahkan ketika ia mengingat kembali wajah Dimas yang ia tinggalkan di rumah kontrakan sempit itu. Masuk ke ruang rias dengan setelan tuxedo yang sangat rapi, memberikan sebuah kotak beludru berisi kalung zamrud yang harganya setara dengan 10 rumah tipe sederhana. Pria itu mencium tangan Tiara dengan penuh kepuasan. Seolah-olah Tiara adalah trofi kemenangan yang berhasil ia pamerkan kepada rekan-rekan bisnisnya. Pak Surya merasa sangat aman malam ini, karena ia yakin semua jejak gelap keuangannya sudah tertutup rapi di balik nama Tiara dan parusihan-parusihan cangkangnya. Ia menganggap pesta ini adalah perayaan kebebasannya dari jeratan audit yang belakangan ini menghantuinya. Baginya, uang bisa membeli segalanya, termasuk hukum dan kesetiaan seorang wanita muda yang haus akan harta di luar aula. Para tamu undangan yang terdiri dari pengusaha papan atas dan pejabat mulai berdatangan. Mereka berbisik-bisik kagum melihat dekorasi pesta yang begitu luar biasa, tanpa tahu bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membayar kemewahan itu adalah uang panas hasil penggelapan pajak dan penipuan investasi. Tiara melangkah keluar dari ruang rias, menggandeng lengan Pak Surya dengan dagu terangkat tinggi, menyapa setiap tamu dengan keangkuhan yang sangat kental. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia kini berada di bawah kakinya, dan tidak ada satupun orang yang bisa menjatuhkannya dari posisi terhormat ini. Ia bahkan sempat membatin bahwa Dimas mungkin sedang menangis di pojok musola sambil memakan sisa takjil murah. Namun, di tengah keriuhan musik orkestra yang mendayu, ada suasana ganjil yang tidak disadari oleh Tiara maupun Pak Surya. Beberapa pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam tampak berdiri di setiap sudut pintu keluar, berkomunikasi melalui alat pendengar kecil di telinga mereka. Mereka bukan bagian dari petugas keamanan hotel, melainkan tim pengamanan khusus yang dikerahkan untuk memastikan tidak ada satupun orang yang keluar dari ruangan itu sebelum urusan selesai. Pak Surya sempat merasa tidak nyaman saat melihat tatapan tajam pria-pria itu. Namun ia segera menepis perasaannya dengan menenggak segelas minuman dingin, meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Puncak acara dimulai ketika Pak Surya berdiri di atas panggung kecil untuk memberikan kata sambutan sekaligus menyematkan cincin pertunangan kedua di jari Tiara. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada pasangan yang tampak sangat serasi dalam balutan kemewahan itu. Tiara sudah bersiap untuk memberikan pidato singkat yang akan menyindir siapapun yang pernah meremehkannya di masa lalu. Namun, tepat saat Pak Surya membuka kotak cincinnya, pintu besar aula terbuka dengan dentuman yang cukup keras. Semua tamu menoleh ke arah pintu masuk, termasuk Tiara yang langsung berubah pucat saat melihat sosok pria yang melangkah masuk dengan sangat tenang namun memancarkan aura otoritas yang luar biasa. Dimas melangkah di atas karpet merah dengan langkah yang sangat teratur. Tangannya tidak lagi memegang selang air atau tasbih kayu, melainkan sebuah map kulit berwarna hitam dengan logo emas firma audit Gerahadi & Co. Ia didampingi oleh Mawan dan beberapa pria berseragam petugas pajak serta kepolisian yang wajahnya sangat kaku. Kehadiran Dimas yang tiba-tiba membuat suasana pesta yang tadinya penuh tawa berubah menjadi sunyi senyap. Siloyala udara di ruangan itu mendadak hilang. Tiara yang berdiri di panggung merasa jantungnya hampir copot. Ia tidak percaya bahwa pria di depannya ini adalah Dimas, pria miskin yang ia hina beberapa hari yang lalu. Penampilan Dimas saat ini jauh lebih berkelas daripada Pak Surya yang tampak mendadak kerdil di sampingnya. Pak Surya yang merasa harga dirinya terusik mencoba berteriak memanggil petugas keamanan hotel untuk mengusir Dimas. Namun, bukannya menuruti perintah Pak Surya, petugas keamanan hotel justru hanya berdiri mematung karena mereka tahu siapa pria yang baru saja masuk itu.
Dimas terus berjalan hingga tepat berada di depan panggung. Ia menatap Tiara dengan tatapan yang sangat datar, seolah-olah wanita itu hanyalah benda mati yang tidak berharga. Dimas kemudian mengalihkan pandangannya kepada Pak Surya dan mengeluarkan sebuah surat perintah resmi yang ditandatangani oleh otoritas tertinggi keuangan negara. Ia memperkenalkan dirinya bukan sebagai mantan kekasih Tiara, melainkan sebagai pimpinan tim auditor negara yang ditugaskan untuk melakukan penyitaan aset secara menyeluruh. Suara Dimas yang berat dan penuh wibawa menggema di seluruh aula, menjelaskan bahwa seluruh aset properti, rekening pribadi, hingga kendaraan yang ada di tempat parkir saat ini telah dibekukan oleh negara. Dimas juga mengungkapkan fakta yang membuat Pak Surya lemas seketika, yaitu mengenai penarikan modal paksa dari Yayasan Bakti Nusantara, karena adanya pelanggaran kontrak dan penggelapan dana. Seluruh tamu undangan mulai saling berbisik panik. Beberapa pengusaha yang merasa terlibat dengan Pak Surya segera mencoba melarikan diri namun dihadang oleh tim keamanan Dimas di pintu keluar. Pesta mewah itu kini resmi berubah menjadi tempat eksekusi finansial yang sangat mematikan bagi karier Pak Surya. Tiara mencoba membela diri dengan suara gemetar. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa dan hanya calon istri yang sedang berbahagia. Namun, Dimas dengan elegan mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang berisi tanda tangan Tiara pada surat jaminan utang dan pencucian uang yang dilakukan Pak Surya. Dimas menunjukkan bahwa Tiara telah secara sadar melibatkan dirinya dalam pusaran kejahatan ekonomi dengan imbalan barang-barang mewah yang kini ia kenakan. Mendengar hal itu, Tiara jatuh terduduk di atas panggung. Air matanya mulai merusak riasan wajahnya yang mahal. Ia menyadari bahwa tiket emas yang ia banggakan ternyata adalah jebakan maut yang disiapkan oleh pria yang dulu pernah sangat mencintainya dengan tulus. Di tengah kekacauan itu, pintu aula kembali terbuka dan seorang wanita parubaya dengan penampilan yang sangat elegan namun terlihat sangat marah melangkah masuk. Ia adalah istri sah Pak Surya yang selama ini disembunyikan keberadaannya. Wanita itu berjalan lurus ke arah panggung dan tanpa ragu memberikan sebuah tamparan keras ke pipi. Tiara hingga mahkota kecil di rambutnya jatuh terlempar. Istri sah Pak Surya membawa tumpukan bukti perzinaan dan dokumen pernikahan mereka yang masih sah, menegaskan bahwa Tiara hanyalah seorang wanita simpanan yang tidak punya hak apapun atas harta suaminya. Pak Surya hanya bisa tertunduk lesu saat melihat istrinya sendiri membawa pihak kepolisian untuk menyeretnya keluar dari aula mewah yang kini terasa seperti neraka. Suasana di dalam aula Hotel Grand Astoria benar-benar telah runtuh, berubah dari pesta pora menjadi sebuah panggung penghakiman yang sangat dingin. Pak Surya hanya bisa berdiri mematung saat melihat istrinya sendiri. Nyonya Ambar melangkah maju dengan tatapan penuh kebencian. Wanita itu tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa tumpukan dokumen asli pernikahan mereka dan bakti-bakti kepemilikan saham mayoritas yang selama ini Pak Surya pikir sudah ia kuasai sepenuhnya. Nyonya Ambar menjelaskan di hadapan semua tamu bahwa Pak Surya hanyalah seorang menantu yang dipungut dari jalanan oleh ayahnya. Dan segala kemewahan yang ia pamerkan malam ini adalah milik keluarga besar Ambar yang ia curi secara perlahan melalui perusahaan properti tersebut. Polisi yang mendampingi Dimas mulai memborgol tangan Pak Surya di tengah kerumunan tamu yang kini menatapnya dengan rasa jijik. Pak Surya mencoba melawan, berteriak bahwa ia memiliki kekuasaan dan uang untuk membungkam siapa saja. Namun suaranya langsung terhenti saat Dimas menyodorkan lembar penyitaan dari Yayasan Bakti Nusantara. Dimas menjelaskan dengan suara yang sangat tenang namun tajam bahwa seluruh pinjaman rahasia yang menghidupi bisnis Pak Surya selama ini berasal dari yayasan milik keluarga Dimas karena adanya pelanggaran pidana dan penggelapan pajak. Dimas secara resmi menarik seluruh modal tersebut detik itu juga. Pak Surya yang tadinya merasa sebagai raja properti, menjadi pria yang tidak memiliki sepeser pun uang, bahkan untuk sekadar membayar taksi. Tiara yang masih terduduk lemas di lantai panggung mencoba merangkak ke arah kaki Dimas, memohon belas kasihan dengan air mata yang terus mengalir deras. Ia mencoba berkata bahwa ia hanya korban rayuan Pak Surya dan sebenarnya ia masih mencintai Dimas. Namun, Dimas hanya mundur satu langkah. Menghindari sentuhan tangan Tiara, seolah-olah wanita itu adalah kotoran yang tidak boleh menyentuh sepatunya. Dimas mengingatkan Tiara tentang dokumen-dokumen yang ia tanda tangani tempo hari. Dokumen yang menjadikannya penjamin tunggal atas yuting-yuting pribadi Pak Surya kepada pihak bank. Tiara tidak menyadari bahwa dengan tanda tangan itu, seluruh beban utang puluhan miliar kini berpindah ke pundaknya karena Pak Surya sudah dinyatakan bangkrut dan asetnya disita negara. Nyonya Ambar mendekati Tiara dan melemparkan segepok foto yang menunjukkan betapa setianya Pak Surya selama ini memiliki banyak simpanan selain Tiara.
Ia menyebut Tiara hanyalah sampah yang digunakan suaminya untuk mencuci uang haramnya. Polisi kemudian mengangkat tubuh Tiara yang lemas untuk dibawa ke markas besar bersama Pak Surya atas tuduhan keterlibatan dalam pencucian uang dan perzinaan yang dilaporkan oleh istri sah. Gaun pengantin mewah yang ia banggakan kini terseret-serai di lantai hotel yang kotor karena tumpahan minuman. Simbol dari mimpinya yang hancur berkeping-heping tepat di bulan yang seharusnya penuh ampunan ini. Malam itu, saat Pak Surya dan Tiara digiring masuk ke dalam mobil tahanan, Dimas berdiri di depan lobi hotel sambil menatap langit malam Ramadan yang tenang. Tidak ada raut dendam di wajahnya. Hanya ada kelegaan karena keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan. Ia memberikan instruksi terakhir kepada tim auditornya untuk memastikan seluruh karyawan Pak Surya yang jujur tetap mendapatkan hak-hak mereka. Sementara para koruptor harus diproses hingga tuntas. Dimas kemudian masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan keramaian hotel tersebut untuk kembali ke rumah sederhananya. Tempat di mana ia merasa paling damai menjadi dirinya sendiri. Tanpa perlu pengakuan dari orang-orang seperti Tiara, beberapa tahun telah berlalu sejak malam yang menghancurkan di Hotel Grand Astoria itu. Di sebuah pemukiman kumuh di pinggiran kota yang sering terendam banjir, seorang wanita dengan pakaian lusuh dan tubuh yang kurus kering tampak sibuk mengucek tumpukan baju kotor milik warga sekitar. Wajahnya yang dulu cantik dan mulus kini dipenuhi keriput dan noda hitam karena stres berkepanjangan dan paparan deterjen murah setiap hari. Wanita itu adalah Tiara, yang kini hidup dalam penderitaan abadi setelah keluar dari penjara dengan beban utang yang tidak akan pernah sanggup ia lunasi seumur hidupnya. Semua barang mewah, tas bermer, dan perhiasan yang dulu ia puja telah disita habis untuk menutupi sebagian kecil kerugian negara. Setiap kali bulan Ramadan tiba, hati Tiara terasa seperti dair mas-rimas oleh penyesalan yang sangat dalam. Ia tinggal di gubuk reot yang atapnya bocor, hanya bisa berbuka puasa dengan air putih dan sepotong gorengan sisa pasar jika ia beruntung mendapatkan upah cuci hari itu. Ia sering teringat bagaimana dulu Dimas selalu membelikannya makanan bergizi dan menyiapkan paket umroh untuknya. Sebuah kemuliaan yang ia buang demi mengejar fata morgana kemewahan dari suami orang. Penyakit fisik mulai menyerang tubuhnya yang lemah karena ia sering melewatkan waktu makan demi menghemat uang. Tiara kini menua dengan sangat cepat di usia yang seharusnya masih produktif. Ia tampak seperti wanita tua yang sudah kehilangan harapan hidup di sisi lain kota. Di balik jeruji besi yang dingin dan lembab, Pak Surya menjalani hari-harinya sebagai narapidana tanpa ada satupun orang yang sudi menjenguknya. Istrinya telah lama bercerai darinya dan mengambil semua aset yang tersisa. Sementara anak-anaknya malu memiliki ayah seorang narapidana pencucian uang. Pak Surya sering menghabiskan waktu di pojok sel sambil meratapi nasibnya yang kini harus berbagi ruangan sempit dengan pelaku kejahatan kelas teri. Pria yang dulu sangat sombong dengan jam tangan emasnya itu, kini hanya mengenakan seragam penjara yang kusam. Setiap kali ia melihat berita di televisi penjara tentang kesuksesan pengusaha muda yang dermawan, ia hanya bisa memejamkan mata menahan malu dan amarah pada dirinya sendiri. Sementara itu, nama Dimas semakin harum sebagai sosok pimpinan firma audit paling jujur dan dihormati di negeri ini. Ia tidak hanya sukses dalam bisnis, tapi juga membangun ribuan panti asuhan dan rumah singgah bagi mereka yang tidak mampu dengan menggunakan harta pribadinya. Dimas telah menemukan pasangan hidup yang sebenarnya. Seorang wanita sederhana yang tidak melihatnya dari saldo rekening, melainkan dari ketulusan hatinya. Kehidupan Dimas terus melangkah maju menjadi sosok yang semakin mulia, dicintai oleh banyak orang karena kedermawanannya yang tanpa pamrih. Ia tetap menjadi pria yang tenang, yang selalu percaya bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja, bahkan di dunia yang penuh tipu daya. Setiap kali malam takbiran berkumandang, Dimas selalu menyisihkan waktu untuk berdoa bagi orang-orang yang pernah menyakitinya. Bukan agar mereka kembali, tapi agar mereka menemukan jalan tobat. Baginya, pembalasan terbaik bukan dengan kekerasan, melainkan dengan membiarkan waktu dan hukum alam bekerja sesuai porsinya. Tiara dan Pak Surya adalah bukti nyata bahwa pengkhianatan di bulan suci hanya akan membuahkan kehancuran yang sangat pahit. Mereka berdua kini hanya menjadi sejarah kelam dalam perjalanan hidup Dimas. Sebuah pelajaran tentang bagaimana keserakahan bisa mengubah surga menjadi neraka dalam sekejap mata. Dimas pun tersenyum, menyambut hari kemenangan dengan hati yang benar-benar bersih dan tenang.